Selamat datang bersama saya Chandra Capiput masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview lagi monster yang namanya Aspero Flame. Dia salah satu sinergi tim Ancestor seingat saya ya, monsternya ini. Nah, ini. Dia satu sinergi tim dengan siapa? Namanya adalah Dynasty Bandit. Sudah saya review juga, buat yang belum nonton silahkan ditonton ya. Ini level 150 sudah saya review ya. Nah, dia sinergi timnya. Apa sih fungsi sinergi tim? Nanti saya terangkan ataupun kita bahas di denguan sekalian diuji coba ya. Kita bahas dulu untuk ini ya, apa namanya, era ya. Dia eranya feral. Jadi untuk sebelum era konspirasi, sebelumnya adalah eranya Aspero Flame ya. Jadi ini masih termasuk 3 era terbaru. Jadi masih sangat-sangat worth it buat kalian pakai juga ya, karena speednya masih tinggi 15.000 ke atas ya. Ini untuk role-nya apa sih? Role itu apa sih? Spesialis kalau kalian nggak tahu ya. Aspero Flame adalah attacker yang berelemen metal dan juga elemen api. Nah, dia juga mempunyai spesialis, yaitu mempunyai trait antisipasi dan juga pierce di skillnya, dan bisa memberikan efek kebal kontrol dari trait. Nah, ini ya. Untuk elemennya adalah ini, jadi maka akan lemah terhadap attacker musuh yang berelemen air dan juga elemen magic. Jadi nanti kalau attacker musuh yang berelemen tersebut, saya sarankan Aspero Flame ini dilindungi oleh tanker ya, yang punya Mega Daun, entah pakai apapun itu, yang penting pakai tanker satu ya. Nah, untuk si Aspero Flame sendiri mempunyai evolving trait ini. Nah, apa sih fungsinya evolving trait? Evolving trait itu berfungsi sebagai pelindung setiap monster ataupun bisa dibilang sebagai efek-efek kelebihan ya. Level 100 dia sudah punya kebal kontrol ya. Maka dia akan kebal dari efek seperti stun, freeze, fear, corruption, possession, baby reservasi ataupun yang lain-lain, apalagi versi mega ya. Jadi dia kebal seperti itu. Level 110 dia punya trait yaitu kebal dari blind, maka dia akan kebal dari skill yang mempunyai efek seperti minor blind, blind dan juga total blind. 3 efek tersebut ya. Nah, ini bagus juga karena memang Ancestor sekarang lebih mengandalkan blind dan juga ya pokoknya blind lah ya. Nah, untuk kontrolnya ini juga bagus, jadi dia sama sekali nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikasih efek blind juga ya. Jadi ini memang menurut saya sangat bagus untuk si traitnya Aspero Flame. Dia adalah attacker high damage ataupun attacker yang mengandalkan 3 apa ya, kerusakan yang tinggi ya. Seperti itu. Level 130 dia punya trait antisipasi, hanya saja traitnya ini sebagai efek positif, yaitu selama 3 giliran. Dan syaratnya Aspero Flame harus mendapatkan giliran yang pertama dulu. Kalau dia belum mendapatkan giliran, maka antisipasinya belum aktif ya. SC antisipasi. Nah, ini berfungsi sebagai apa sih? Kalau musuhnya punya skill yang mendapatkan ekstra giliran ataupun setelah mendapatkan giliran dia langsung mendapatkan giliran lagi, itu nggak dibolehin ya. Dibolehin hanya saja kalau antisipasi itu direbut. Contoh, musuhnya mendapatkan ekstra giliran, langsung gilirannya itu direbut oleh Aspero Flame. Jadi Aspero Flame ini merebut giliran musuh ya, yang menggunakan ekstra turn ataupun ekstra giliran. Kalau di skill itu keterangannya give 1 extra turn ya, seperti itu direbut. Beda ya antisipasi dengan shock. Kalau shock itu memblokir, nggak dibolehin ya. Kalau antisipasi itu merebut ya, itu harus bisa bedain juga. Untuk runnya yang paling tak sarankan adalah 2 merah 1 kuning untuk diri sendiri level 9, karena memang eranya masih terbaru, ataupun level 10. Hanya saja level 10 tak sarankan dipakai di Ancestor saja. Level 10 ke atas ya. 2 merah 1 kuning untuk diri sendiri juga seperti ini ya, level 9. Nah, itu yang bagus. Nah, kalau mau kalian mutate dengan penambahan darah, karena darahnya tipis ya, bukan tank dia. Nah, kita bahas untuk skill ultimate ataupun special skill ya, full. Dia habis ngisi bahan bakarnya ini, kalian bisa lihat. Dia memberikan kerusakan very heavy. Heavy itu urutan kerusakan ketiga, karena heavy itu sedang ya, dan ada very-nya berarti sedang mendekati ke besar. Untuk urutan kerusakannya 3,5. Berelemen api untuk semua monster musuh. Setelah itu dia langsung memberikan efek 3 tortur untuk semua monster musuh ya.
Torturnya itu atsa, entah apapun itu, pokoknya ada 3. Jadi memang dia mengandalkan damage dan juga tortur untuk spesial skillnya. Untuk reliknya yang paling gak sarankan adalah Torvak Mas yang topeng, yang pedang adalah Elvira Sword. Untuk Torvak Mas ini seperti ini ya, obsidian ya, yang paling tak sarankan seperti ini. Kenapa saya sarankan ini? Jika salah satu rekan tim ataupun Aspero Flame sendiri staminanya di bawah 50% itu langsung diisi staminanya kalau di bawah 50% ya. Jadi dia tugasnya ngisi stamina, bisa dipakai 2 kali. Ini untuk Torvak Mas. Untuk yang kedua ini pasifnya, jika siapa namanya Aspero Flame memberikan kerusakan ke musuh dan jika darahnya musuh di atas 50%, maka monster musuhnya akan diberikan efek tortur tambahan berupa curse. Curse yaitu memberikan kerusakan 10% dari total darah musuh setiap giliran ya, dalam 1 giliran. Setelah itu giliran selanjutnya kalau terkena curse lagi, musuhnya akan kehilangan 20% dari total darah. Itu adalah efek curse ya. Untuk yang kedua adalah Elvira Sword. Kenapa saya sarankan pakai ini? Bentar, minum dulu, minum susu coklat. Memang sedih gak punya gelas. Setelah memberikan kerusakan, si Aspero Flame jika darahnya musuh ada di atas 50% dari total darah, maka musuhnya akan diberikan efek tortur berupa repetanse. Bisa dipakai 2 kali. Repetanse, apa sih repetanse? Repetanse memberikan kerusakan 10% berelemen light ataupun cahaya setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah efek repetanse. Jadi nanti untuk reliknya 2 itu Torvak Mas dengan Elvira Sword itu bisa disetak 2 kali dan bisa aktif bareng-bareng. Nah, itu bagusnya. Jadi sekali pukul bisa memberikan efek tortur banyak. Itu adalah efek dari 2 relik tersebut ya. Karena memang di atas saya fokuskan untuk memberikan efek tortur karena itu sebagian dari kerusakan juga ya. Ini kita kasih Stina Steam Bandit saja ya. Mana Stina saya? Nah, ini untuk ini dikasih siapa tadi namanya? Aspero Flame ya. Karena 1 sinergi tim. Nah, ini. Kalau sinergi tim itu ada kuning-kuningnya ya, seperti ini. Jadi nanti bisa dibilang nambah booster. Ini contoh. Kalau disandingin sama Stina, nanti Aspero Flame mendapatkan 10% penambahan kerusakan, 13% penambahan darah dan 11% kecepatan ya. Itu. Nah, untuk Aspero Flame sendiri, skill satunya adalah Scrapyard King, memberikan kerusakan heavy, urutan kerusakan ketiga, bisa dibilang sedang, berelemen api untuk semua monster musuh. Setelah itu semua monster musuhnya akan terkena efek tortur yaitu ignition ya, semua monster musuh. Nah, ini kalau kalian pakai relik yang tak sarankan dan jika darah semua monster musuhnya di atas 50%, semua monster musuhnya akan terkena efek tortur yaitu curse dan juga repetanse. Jadi sekali pukul 3 tortur, mantap sekali ya. Seperti ultimate-nya ya. Dan untuk yang belum tahu, ignition itu memberikan kerusakan 10% berelemen api setiap giliran selama 2 giliran. Beda nggak sih Bang sama burning? Beda. Kalau burning itu gilirannya 4 kali, kalau ignition cuma 2 ya. Staminanya 0, ini tanpa stamina, bagus sekali, cooldownnya 2. Skill kedua, memberikan kerusakan moderate, urutan kerusakan kedua berelemen metal untuk semua monster musuh. Setelah itu semua monster musuh akan diberikan efek Nanovarius, yaitu Nanovarius berelemen metal sebesar 10% setiap giliran selama 3 giliran. Jadi nanti Nanovarius itu punya pasif ya. Jadi kalau musuhnya punya Nanovarius, terkena Nanovarius ya, monster musuh itu nggak bisa pakai efek positif. Contohnya musuh akan pakai efek regenerasi darah, regenerasi stamina, evasion, space time, double damage, triple damage, ataupun hater. Pokoknya yang warna hijau ataupun warna hitam di bawah bar stamina musuh itu efek positif itu nggak bisa dipakai lagi ya, sampai Nanovariusnya habis. Jadi memang Nanovarius ini memblokir efek positif yang akan datang. Seperti itu ya, itu adalah efek pasif dari Nanovarius. Nah, skill ketiga ini yang wajib kalian pakai, harus sekali ya, stamina 30 tanpa cooldown. Nah, ini yang bagus ya.
memberikan efek pierce untuk dirinya sendiri selama 1 giliran. Setelah itu pierce-nya akan dibuang langsung atau dimatikan ya. Nah, dan memberikan kerusakan yang sangat besar. Urutan kerusakan kelima bisa dibilang instant kill, yaitu insan ya. Kerusakan urutan kelima ini sangat besar ya. Berelemen api untuk 1 monster musuh. Setelah itu monster musuhnya akan terkena efek ignition. Ini digunakan buat apa sih skill ketiganya? Skill ketiga itu dibuat untuk monster musuh yang menurut kalian berbahaya. Contohnya, kalian merasa terancam kalau supportnya musuh ataupun attackernya musuh itu berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali kalau sampai lepas nggak mati duluan. Jadi kalian bisa ngekill duluan itu monster tersebut dengan skill ketiga karena damage-nya besar sekali dan dia punya pierce. Dia mengabaikan semua efek dot ke area, efek tahun dan lain-lain ya. Pierce itu adalah termasuk trait terbaik ya. Sekarang ada 4 trait terbaik. Yang pertama adalah mega tahun, tortur, kebal tortur, pierce dan juga dot ke area. 4 trait itu yang terbaik ya. Minum dulu ya. Skill keempat, Stina Most Loyal. Seger mantap. Memberikan efek double damage untuk dirinya sendiri. Setelah itu memberikan efek antisipasi untuk dirinya sendiri dan juga menyembuhkan darah semua rekan tim sebesar 20%. Jadi untuk antisipasinya tadi yang untuk apa ya namanya, trait ketiga level 130 itu kan cuma 3 giliran ya. Itu nanti bisa habis. Kalau udah habis bisa dipakai lagi dengan skill keempat dan juga buat ngisi darahnya rekan tim kalian ya. Ini bagusnya seperti itu. Untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih sekali yang sudah join member ya. Cuma Rp4.000 lagi promo, yang sebelumnya 20.000 sampai 200.000. Kurang lebihnya seperti ini. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.